Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan.
dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara ada berada, di rumah-rumah atau mungkin juga dalam perjalanan. Saya yakin berkat dan kemurahan Tuhan tetap tinggal dalam hidup saudara. Sebelum memasuki ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih buat hari-hari yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat napas kehidupan, kesehatan, apapun yang Tuhan sediakan di hari-hari ke depan. Bahkan di hari yang lalu begitu hebatnya Tuhan menolong kami. Kami tahu Tuhan, sebab di dalam Engkau satu-satunya pertolongan dan kekuatan kami, dan sumber kuat kami dalam Engkau Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan, kami mau muji nama
muliakan Engkau. Mari hadirlah Tuhan di setiap tempat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Dan kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau mengubahkan kami. Mari katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Engkaulah alasan kami ya Tuhan untuk hidup. Mari katakan, Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami ya Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami ya Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu.
kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat semua janji-Mu. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam perjalanan hidup kami ke depan. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, pengharapan kami, sumber kehidupan kami, sumber damai sejahtera kami, sumber kesembuhan kami, dan kami tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia,
satu-satunya yang percaya. Engkau berkekuatan, sumber pengharapan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Engkau sumber damai sejahtera, sumber kekuatan di hidup kami. Hanya Engkau ya Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan Engkau. Pengharapan kami teguh dalam Engkau ya Tuhan. Takkan pernah dikecewakan. Selalu hebat Engkau dalam hidup kami. Selalu punya cara dan jalan dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab pengharapan kami teguh dalam kami terima pengurapan yang baru, dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang mengubahkan, menguatkan, menyembuhkan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian di setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar pada hari ini? Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua dalam keadaan yang sangat luar biasa. Kalau seandainya mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang saat beribadah bersama-sama di rumah dalam keadaan yang sakit, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan setiap kesakitan yang sedang Bapak Ibu alami. Kalau ada yang ketidakberdayaan, percayalah saudara Bapak Ibu bahwa di tahun 2021 ini di dalam Kristus pengharapan itu pasti dan tetap ada. Nah, saudara Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi ada baiknya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama dan kita siapkan hati kita untuk firman-Nya pada hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala sekali lagi dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami sudah memasuki tahun 2021 ini. Dan pada hari ini sudah di minggu ketiga, Tuhan hamba-Mu sepakat berdoa. Kalau ada jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang sedang sakit, Tuhan mari sembuhkan. Kalau ada yang sedang berbeban berat, mari Tuhan berikan pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan pasti ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa hari ini. Kami ingin mendengar firman-Mu, dan bila firman-Mu pada hari ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, dan juga urapi jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati dan menyiapkan
Kami mau siapkan hati kami untuk Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, hari ini saudara, kita patut bersyukur untuk melewati tahun 2020 dengan perkara yang luar biasa dan perkara yang sangat dahsyat. Amin. Walaupun terlihat seperti lambat, tetapi mari kita syukuri saudara, karena kita sudah ada di tahun 2021 dan hari ini adalah minggu ketiga dan itu sudah berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Di tahun 2021 ini bagaimana kita melewatinya, bagaimana kita berjalan, berlari, dan bisa terbang di tahun 2021 ini, itu dipengaruhi oleh cara pandang kita memandang tahun 2021 ini. Saudara, keberhasilan kita, kemenangan kita, itu dipengaruhi oleh cara kita memandang. Ada orang-orang yang optimis memandang tahun 2021, tetapi ada juga mereka-mereka yang pesimis dalam menghadapi tahun 2021. Cara orang memandang di tahun ini berbeda-beda, saudara. Nah, saudara, saya berdoa supaya cara pandang kita di tahun ini mempunyai cara pandang yang sama, sesuai, selaras dengan Tuhan. Nah, saudara, apa itu cara pandang? Cara pandang ketika saya coba mencari, saudara, di googling, di situ dikatakan cara kita melihat sesuatu dan mengartikan hal tersebut sesuai pemikiran Anda dan akhirnya akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Nah, saudara, cara pandang ini menjadi poin utama ketika saya merenungkan memasuki tahun 2021 ini, saudara. Saudara, cara pandang dikatakan ketika kita melihat sesuatu, mengartikan hal, sesuatu itu dalam pemikiran kita. Nah, saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, akan mempengaruhi cara tindakan kita, sikap kita, bahkan akan mempengaruhi cara berpikir kita. Maka dari itu, saudara, tadi saya katakan, untuk kita meraih kemenangan, untuk kita meraih keluar biasaan, kedahsyatan di tahun 2021 ini, yang harus kita belajar bersama-sama adalah kita harus memandang selaras dengan pandangannya Tuhan. Kita harus memandang, saudara, memiliki cara pandang yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki cara pandang yang selaras sebagaimana Tuhan memandang dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, inilah yang kita mau belajar bersama-sama. Supaya apa, saudara? Karena begitu banyak cara pandang, orang dapat memandang dalam segala macam cara. Nah, saudara, yang terbaik adalah mari memandang tahun 2021 ini sebagaimana Tuhan memandang. Mari pandanglah pandanglah kehidupan kita, kesulitan, kesusahan, apa yang kita alami, sebagaimana Tuhan memandang dalam setiap kehidupan kita. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah, saudara, dalam firman Tuhan, ada cerita tentang Yusuf. Saudara pasti ingat cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf memandang pergumulannya, kesusahannya, penderitaan yang ia harus lewati, saudara, itu selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, Yusuf dibuang ke sumur pertama kali oleh saudara-saudara kandungnya. Karena saudara-saudara kandungnya benci sama Yusuf, karena Yusuf anak kesayangan. Dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, kemudian sampai di Mesir, dia tinggal di rumah Potifar, dimasukkan ke penjara, difitnah oleh istri Potifar. Tetapi, dan akhirnya singkat ceritanya, keluar dari penjara, dan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Nah, saudara, yang menarik dari cerita Yusuf di Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Di situ diceritakan bagaimana Yusuf dikatakan menghibur hati saudara-saudaranya. Kisah ini mengambil kisah di mana Yakub telah meninggal, terus kemudian saudara-saudaranya ini ketakutan, saudara. Mereka bilang gini, aduh, jangan-jangan nanti Yusuf membunuh kita. Karena apa? Karena kejadian yang lalu pada saat mereka membuat sesuatu yang jahat kepada Yusuf, membuang ke sumur dan dijual ke Mesir. Jangan-jangan sesudah bapak kita mati, maka Yusuf membunuh kita. Itu ceritanya, saudara. Nah, tetapi saudara, kita dapat melihat dari cerita ini
ini bagaimana saudara-saudaranya memandang secara jasmani bahwa apa yang terjadi lalu, perbuatan kita semua yang jahat kepada Yusuf bisa jadi nih nanti Yusuf membenci kita dan akhirnya membunuh kita. Singkat ceritanya, saudara-saudaranya membuat suatu kebohongan dan dia katakan kepada Yusuf, Yusuf, sebelum bapak kita meninggal, ia titip pesan bahwa kamu nggak boleh membunuh kita. Kamu harus melupakan apa yang lalu, gitu saudara ya. Kamu harus ampuni kiranya kesalahan saudara-saudaramu. Saudara bisa lihat di ayat ke-16. Nah saudara, apa yang mereka buat, perbuatan dosa, perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada Yusuf di yang lalu, saudara, di masa lalu, tetap terbawa ketakutan, sehingga pada saat mereka bersikap, mereka bertingkah, saudara, mereka menciptakan suatu kebohongan, supaya apa, saudara? Supaya Yusuf tidak membunuh mereka. Saudara perhatikan di sini, saudara-saudaranya memandang Yusuf membenci, saudara-saudaranya memandang Yusuf kecewa, dan pada akhirnya dia memikirkan bagaimana supaya nanti Yusuf nggak bunuh kita. Dia ciptakan sebuah kebohongan bahwa papanya, bapaknya titip pesan untuk mengampuni mereka. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, berbeda dengan Yusuf. Yusuf berbeda, saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50, saudara, ayat yang ke-20 mencatat, saudara, di situ jelas sekali bahwa Yusuf memiliki cara pandang yang berbeda. Betul, memang saudara, dia mengalami pergumulan, dia mengalami kesusahan, penderitaan yang dihadapi bertahun-tahun, saudara, atas apa yang saudaranya lakukan. Tetapi apa yang dia alami, saudara, dia tidak memandangnya dengan kebencian, dengan kekecewaan, dengan kemarahan, dengan kekesalan kepada saudara-saudaranya. Karena kalau dia pandang dengan kebencian, dengan kekesalan dan kemarahan, maka perbuatan yang akan keluar dari Yusuf, dia akan balas dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia alami itu, apa yang saudara-saudaranya lakukan yang jahat sama dia memandang selaras dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan Yusuf. Saudara bisa dilihat di situ, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Bagi kita, bagi Yusuf, saudara, dia alami sesuatu yang gak enak, kesusahan, penderitaan. Tetapi Yusuf dapat mengatakan, kesusahan dan penderitaan yang aku alami, ini adalah yang direkakan Tuhan untuk kebaikan. Dengan maksud untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Saudara, dari cerita Yusuf ini saya mau membawa sama saudara bagaimana dari saudara-saudaranya yang memandang ketakutan karena dosa perbuatan yang mereka lakukan. Tetapi Yusuf memandang apa yang saudara-saudaranya lakukan selaras dengan kebenaran firman Tuhan, selaras dengan Tuhan bahwa itu untuk sesuatu yang baik. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dia menjadi penguasa di Mesir dan dia menyelamatkan sebuah bangsa. Nah, dari ilustrasi ini menggambarkan begini, saudara. Apa yang akan terjadi? Pengharapan saudara, kebesaran di tahun 2021, kedahsyatan di tahun ini, saudara, itu dipengaruhi oleh cara saudara dan saya memandang tahun ini. Kalau kita memandang tahun ini dengan optimis, kita memandang tahun ini dengan bersukacita, kita memandang tahun ini dengan kedahsyatannya Tuhan, kita memandang pandangan kita selaras dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, dengan apa yang Yesus telah buat dalam kehidupan kita, maka saya percaya saudara dapat melewati tahun 2021, saudara dapat berjalan di tahun ini dengan kuat kuasa Tuhan, saudara dapat berjalan dengan kekuatan daripada penyertaan Tuhan, saudara dapat melewati tahun ini dengan kasih karunia daripada Tuhan, dan di akhir daripada tahun 2021, saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Saya percaya itulah kerinduan saudara. Nah saudara, bagaimana kita dapat memiliki cara pandang yang selaras dengan firman Tuhan? Saya mau kita sama-sama merenungkan dari Lukas pasal yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-36.
Lukas 11 ayat 36. Dikatakan demikian, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang, tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ada 3 poin, saudara, bagaimana kita dapat memandang selaras dengan cara pandangnya Tuhan. Bagaimana kita dapat memfokuskan cara pandang kita yang salah, kita fokuskan untuk menjadi selaras dengan firman Tuhan. Untuk menjadi selaras dengan cara pandang Tuhan. Nah, saudara, poin yang pertama dikatakan di ayat yang ke-33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Saudara, yang pertama adalah letakkan Tuhan di atas segala-galanya. Artinya, saudara, di pemikiranmu, di dalam hatimu, Tuhan menjadi segala-galanya. Tuhan menjadi yang utama. Karena ayat itu berkata, saudara, tentang pelita, betul. Dan dikatakan, jangan diletakkan di kolong rumah, tapi di bawah gantang. Tetapi kalau kita mau perhatikan lebih detail, lebih jelas lagi, saudara, di ayat-ayat sebelumnya, itu ada percakapan tentang tanda Yunus. Dan di ayat ke-29 dari Lukas 11 ayat ke-29, di situ dikatakan angkatan ini adalah jahat. Mereka minta tanda, saudara, dan kemudian tandanya udah ada. Yesus berkata bahwa mereka nggak dapat tanda apa-apa lagi, hanya tanda Yunus aja. Di situ juga sempat disinggung tentang Salomo, dan Yesus juga sempat mengatakan bahwa yang ada di sini lebih daripada Salomo. Terus kemudian dikatakan juga bahwa yang ada di sini lebih daripada tandanya Yunus. Saudara, Yesus sedang mengatakan dirinya sendiri bahwa ketika angkatan itu jahat, nggak meminta tanda, dan kemudian tandanya nggak dikasih-kasih, mereka nggak jadi percaya. Saudara, apa yang terjadi? Padahal Yesus sudah ada di situ, tetapi apa yang terjadi? Mereka nggak ngerti-ngerti juga, mereka nggak mau menerima juga, mereka nggak bisa melihat bahwa Yesuslah tanda yang luar biasa untuk mereka. Nah, saudara, makanya muncullah ayat bahwa Yesus mengatakan pelita itu nggak bisa diletakkan di bawah gantang, tetapi harus diletakkan di atas. Nah, saudara, ini menggambarkan sebuah kegelapan. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang penuh dengan kegelapan kalau kita tidak ada terang. Kita dipenuhi dengan kegelapan yang dikatakan dosa, saudara. Maka dari itu Yesus mengatakan, ayo pelita itu nggak bisa diletakkan di bawah gantang, tetapi harus diletakkan di atas, saudara. Saudara, hidup kita tidak bisa berjalan sendirian karena hidup kita dipenuhi dengan kegelapan, dengan dosa, tanpa Yesus. Tapi ketika Yesus sudah hadir di dalam kehidupan kita, saudara sudah percaya di dalam Kristus, maka apa yang terjadi? Saudara harus menempatkan Yesus di pemikiran saudara di atas daripada pemikiran kita sendiri. Saudara harus menempatkan Yesus di dalam hati saudara, di dalam hati saudara harus menempatkan Yesus nomor 1 daripada segala sesuatu yang saudara rasakan, kejadian yang saudara alami. Saudara harus menempatkan Dia yang pertama. Karena apa, saudara? Ketika terang itu ada, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kegelapan itu akan hilang. Amin, saudara. Saudara ingat cerita tentang Goa dan matahari? Suatu ketika matahari dan Goa lagi bercakap-cakap, berdiskusi, dan kemudian si Goa bilang, aduh, Mat, gue bosen nih, saya bosen nih, ada dalam kegelapan. Boleh nggak saya kunjungi kamu? Nanti saya datang ke tempat kamu, saya mau lihat. Karena saya bosen dengan yang namanya kegelapan. Nah, saudara, abis itu apa yang terjadi, saudara? Mereka saling kunjungan. Si Goa datang ke matahari. Dan apa yang terjadi? Goa begitu terpesona dengan apa yang dia lihat. Karena ketika dia kunjungan ke matahari, dia melihat begitu terangnya, begitu luar biasanya, begitu indahnya, saudara. Dan akhirnya si Goa bilang, ayo dong kamu kunjungin aku dong, kamu juga lihat bagaimana itu kegelapan.
Dan kemudian apa yang terjadi? Matahari kunjungan ke dalam goa, saudara. Singkat ceritanya, saudara, si goa kaget karena tidak lagi ada kegelapan. Ketika matahari datang, goa yang tadinya gelap menjadi terang. Saudara, letakkanlah pelita itu di atas. Letakkanlah Kristus di atas dari segala pemikiran kita. Letakkanlah Kristus di dalam hatimu, di dalam segala sesuatu yang kau alami. Letakkan Dia menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, itulah fungsi daripada terang. Karena Yesus sendiri juga mengatakan bahwa akulah terang. Di dalam Yohanes, saudara, dia katakan akulah terang. Di saat saudara menempatkan Kristus di pemikiranmu, di dalam hatimu, menjadi nomor 1 di atas segala-galanya, maka terang itu akan menuntun hidup saudara, pemikiran saudara, jalan hidupmu, akan menuntun hatimu, akan menuntun suara hatimu untuk melewati segala sesuatu yang kita alami di tahun 2021 ini. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saudara, di ayat yang ke-34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saudara, yang kedua, mari fokuskan mata kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Pada saat saya mencari bahan-bahan ini, saudara, saya sempat membaca tentang 15 keajaiban mata, gitu saudara ya. Nah saudara, salah satu cerita di salah satu ulasan yang dibahas bahwa mata kita yang melihat sebenarnya adalah otak, gitu saudara. Mata, indera mata ini hanya menangkap apa yang kita lihat, tetapi yang memberitahukan itu adalah otak. Nah saudara, ketika saya baca itu jadi menarik buat saya sendiri ketika menambahkan perenungan ini, saudara. Jadi apa yang ditangkap oleh mata itu terekam dan kemudian disaring, diceritakan, disimpulkan oleh otak kita, saudara. Mata hanya sebagai sumber penerimaan, otak kita lah yang melihat. Nah saudara, saya menyimpulkan, saya merenungkan demikian. Kenapa saudara? Karena di sini dikatakan kalau mata kita itu pelita tubuh, mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Nah kebanyakan apa saudara yang terjadi ketika kita melihat masalah, ketika kita melihat sesuatu, otak kita ini berputar menyimpulkan apa yang kita lihat. Nah pertanyaannya adalah, saudara menyimpulkan berdasarkan pemikiran saudara sendiri atau saudara menyimpulkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Ketika saudara melihat tahun 2021 ini, saudara melihat menyimpulkannya dengan pemikiranmu, pemikiran dunia, apa yang kau baca, kesimpulan-kesimpulan dari media, atau engkau memikirkannya tahun 2021 ini, menyimpulkannya dengan firman Tuhan, dengan cara pandang Tuhan. Karena ketika engkau menyimpulkan dengan apa yang dunia katakan, apa yang terjadi dengan apa yang kau lihat, melalui segala sesuatu yang masuk ke dalam otakmu, dengan kesimpulan-kesimpulan cara pandang dunia, maka bisa jadi, saudara, kita menjadi orang yang pesimis untuk menghadapi tahun 2021 ini. Waduh, berat deh 2021. Indonesia, kita positifnya makin tinggi. Sebentar lagi begini, sebentar lagi begini. Walaupun vaksin sudah ada, kita belum tahu vaksinnya ini bisa berguna atau tidak. Kita belum tahu, ada yang mau divaksin, ada yang tidak. Ada pro, ada kontra, masih begini, masih begitu. Waduh, 2021 ekonomi bagaimana kalau sampai lockdown, sampai begini, sampai begini, sampai begini. Kita melihat dengan mata kita, apa yang kita baca secara data, apa yang kita lihat, saudara, kemudian disimpulkan. Nah, disitulah penyimpulannya itu, saudara. Saudara simpulkan dengan apa yang dunia pikirkan, atau saudara menyimpulkan dengan apa yang firman Tuhan katakan, kebenaran firman Tuhan katakan, dan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan kebenarannya dalam setiap kehidupan kita. Karena mata kita melihat, otak kita menyimpulkan. Nah saudara, sama seperti cerita Yusuf tadi. Yusuf juga demikian. Dia melihat keadaannya, masuk penjara, dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, masuk penjara. Tetapi dia tidak menyimpulkan dengan apa yang dia pikirkan. Dia menyimpulkan, aku menyelamatkan satu bangsa.
untuk kebaikan Tuhan. Saudara, demikianlah kita. Yang kedua, saudara, kenapa saya mengajak di poin kedua ini? Fokuslah untuk terus merenungkan firman Tuhan. Karena Roma 12 ayat 1 dan kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, kita harus merubah pemikiran kita, budi kita, itu harus diubah. Kenapa, saudara? Supaya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mengisi dengan kebenaran firman Tuhan, tidak pernah memasukkan pemikiran-pemikiran, perenungan-perenungan firman Tuhan, walaupun saudara bilang, aduh kan saya sudah dengerin khotbah setiap minggu. Saudara, khotbah setiap minggu belum cukup. Saudara harus punya perenungan. Saudara harus baca firman Tuhan. Masukkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Masukkan perenungan-perenungan yang saudara dapat dari ketika saudara membaca firman Tuhan. Maka ketika saudara membaca, merenungkannya, ketika saudara menghadapi segala sesuatu, apa yang terjadi dalam kehidupanmu, saudara tidak menilai, tidak memandang dengan apa yang nilai dunia berikan, tetapi saudara memandang dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan saudara percaya apa yang firman Tuhan sampaikan, Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi di tahun ini, saudara harus banyak fokus membaca firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan saja yang memberikan jalan keluar. Hanya nilai kebenaran firman Tuhan yang paling tinggi di atas segala nilai dunia yang memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-35 dikatakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Itu yang perlu kita jaga, saudara. Jangan sampai terang yang ada padamu menjadi kegelapan. Yang ketiga, perhatikan terang saudara. Memasuki tahun 2021 ini, apa yang terjadi dengan hidup kita? Apakah kedisiplinan rohani kita di situasi pandemi seperti ini, ketika saudara tidak bertemu tatap muka dengan gembala saudara, dengan pengerja-pengerja yang lain, pelayan-pelayan Tuhan yang lain, jemaat-jemaat Tuhan yang lain, apakah saudara masih memiliki kedisiplinan rohani dalam beribadah, dalam membaca firman Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan? Apakah kita masih memiliki kedisiplinan rohani? Di mana tingkat sosial kita berkurang, saudara. Mungkin kalau saudara dulu ketemu bercakap-cakap, gimana, masih baca firman Tuhan nggak? Mungkin ada yang mengingatkan saudara. Rasanya walaupun kita bertemu secara Zoom, tapi tetap ada bedanya gitu, saudara ya. Nah, apakah dalam pertemuan Zoom ini, walaupun kita bertemu di Zoom, saudara, di YouTube seperti ini, apakah kita masih memiliki kedisiplinan rohani secara pribadi? Saudara, betul, seakan-akan di tahun ini kita didorong semua untuk menjadi dewasa rohani secara mandiri. Betul, saudara. Tetapi kita juga harus ingat, saudara, bahwa di dalam kerohanian, di dalam mengikut Tuhan, kita pun harus memiliki kedisiplinan rohani. Saudara, di tahun 2021 ini, saudara harus perhatikan agar terang itu tidak padam. Pembacaan firman Tuhan tidak padam. Hubunganmu dengan Tuhan tidak padam. Kenapa, saudara? Di ayat ke-26 dikatakan demikian, jika seluruh tubuhmu terang, tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saudara, kalau terang itu ada dan terus menyala dalam kehidupanmu, maka apa yang terjadi? Saudara, cara pandangmu akan terus selaras dengan firman Tuhan. Cara pandangmu akan terus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Karena engkau menjalani tahun 2021, engkau menjalani kehidupanmu, engkau tahu bahwa engkau menjalaninya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kesusahanmu mungkin kegelapan buat kita, buat hidup Bapak Ibu semua, atau buat pribadi saya. Penderitaanmu mungkin kegelapan. Aduh, nggak ada orang yang mengerti, nggak ada orang yang peduli. Mungkin kebencianmu merupakan kegelapan. Aduh, saya benci itu orang. Kekecewaanmu, kekesalanmu, kemarahan. Mungkin jalan-jalan dengan pintu-pintu yang tertutup dalam usahamu, aduh, gelap banget rasanya.
Saudara, semua yang namanya kesusahan, pintu yang tertutup dalam usaha, kekecewaan, kekesalan, dikatakan kalau firman Tuhan itu bilang, jika seluruh tubuhmu terang, tidak ada bagian yang gelap. Kalau pemikiranmu terang sesuai dengan firman Tuhan, kalau hatimu terang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau hatimu menempatkan Yesus yang utama, yang pertama, saudara, ketika engkau mengalami dikecewakan, engkau nggak akan timbul kebencian. Karena ada terang. Kebencian akan menjadi kasih. Kesusahan akan diberikan jalan keluar. Pintu yang tertutup akan terbuka. Karena dari awal yang utama adalah pemikirannya adalah Kristus. Hatimu adalah Kristus. Firman Tuhan hidup dalam hidupmu. Maka apapun kesusahanmu, engkau nggak memandang dengan cara pandang yang dunia berikan, nilai dunia tawarkan, nilai dunia adakan. Tetapi engkau memandang, engkau meraih, engkau melewati, engkau berlari, engkau berjalan dengan iman percaya kepada Tuhan bahwa aku berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Saudara, saya berdoa biar di tahun ini, saudara dan saya, yang pertama, fokus tempatkan Yesus di dalam pemikiran dan hati kita menjadi nomor satu. Yang kedua, fokus terus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi terang dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, jangan sampai terang itu padam. Terus disiplin rohani. Maka saudara akan menyelaraskan pandanganmu kepada cara pandang Kristus. Dan engkau akan meraih tahun 2021 ini dengan kemenangan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai untuk membagikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh untuk hamba-Mu sampaikan pada hari ini, Tuhan biarlah itu semua menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang mendengarkannya pada hari ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk tahun 2021 ini, biarlah kami dapat menyelaraskan cara pandang kami untuk tahun ini selaras dengan sebagaimana Tuhan memandang. Dan apa yang kami lewati, apa yang kami alami, biarlah kami dapat memandangnya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ketika terang itu yang adalah Kristus ada di dalam kami yakin dan percaya ketika kami berjalan, kami berlari, kami akan terbang tinggi bersama dengan Kristus. Kami gak berjalan sendirian. Maka dari itu Tuhan, aku berdoa untuk semua jemaat-Mu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Dan kami mau terus Tuhan berada di dalam terang Kristus. Dan biarlah terang itu ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kasih, kebaikan, anugerah daripada Bapa, Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.